Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan kami di sini. Saya akan membahas beberapa saham yang masih mereview beberapa saham. Siapa tahu atau mungkin bisa menjadi acuan untuk dilakukan transaksi pada esok hari. Oke, baik ya. Untuk saham yang pertama adalah saham BRIS, di mana saham BRIS ini per hari ini BRIS menunjukkan sisi penurunan, di mana BRIS ini tutup di harga 1895 atau 1895 rupiah, di mana hari sebelumnya sempat menyentuh di 1920 dan opennya pada hari ini dia berada di 1915. Baik, kalau menurut saya saham BRIS ini sudah boleh mulai koleksi atau sudah boleh mulai cicil beli, dimana saham BRIS ini untuk esok hari sih masih menunjukkan sisi bearishnya, atau dia masih melanjutkan sisi penurunannya itu, tapi tidak terlampau kencang. Dia harusnya membentuk garis lurus seperti yang ini, yang di sini. Jika dia sudah membentuk garis lurus seperti ini, yang kita harapkan adalah karena waktu di saat pembentukan garis lurus ini dia jebol ke bawah, atau dia malah menunjukkan sentimen negatifnya atau bearishnya, dia malah melanjutkan ke bawah, dia pasti lebih melebih lagi. Nah, di sini ini teman-teman contohnya, ini sebagai contoh juga untuk saham BRIS ini. Jadi gini, misalkan kita, nah begini, berapa hari yang ini kita belum ada lihat transaksi yang sebelumnya. Coba ya. Nah, di sini ini kan dia membentuk garis lurus seperti ini ya. Nah, garis lurus ini dia membentuk garis lurus. Namun mengapa saya suka menginformasikan boleh mulai cicil beli atau masuk itu jangan full power atau seluruh dana yang tersedia. Mengapa? Jika dia mengalami koreksi atau melanjutkan koreksinya, kita bisa kolek lagi di bawah sini. Kita masih ada peluru lagi gitu ya. Ini pun begitu teman-teman, kita nggak boleh langsung sisa pelurunya kita habisin di sini, tidak, kita tahan dulu gitu. Kalau syukur-syukur kalau dia membentuk seperti ini, setelah dia membentuk garis lurus, terus dia menembus batas atasnya dan dia melanjutkan perjalanannya ke bulan seperti itu. BRIS ini saham syariah yang cukup berpotensi baik ke depannya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saham Friend. Udah lama kita nggak bahas saham Friend. Baik teman-teman,
pada informasi sebelumnya saya sudah menginformasikan bahwa saham Friends sudah boleh mulai koleksi di sini. Jika teman-teman sudah mulai koleksi di sini itu di harga 89-an atau di harga 85, syukur-syukur per kemarin harusnya sudah cuan tipis saja. Tapi friend ini masih ingin melanjutkan sentimen positifnya atau bullishnya, namun dia tertahan karena per hari ini dia close di harga 90 yang dimana lebih rendah dibanding harga sebelumnya. Karena di hari sebelumnya dia tutup itu di harga 93. Tapi kalau menurut saya besok friend ini masih bisa menunjukkan sisi positifnya. Dia masih bisa melanjutkan perjalanannya ke bulan. Dia itu isi bensin dulu nih teman-teman, pelan-pelan terus dia akan terbang lagi ke bulan. Insya Allah teman-teman ya, kita belajar sama-sama, kita cuan bareng-bareng, jadi biar enak aja. Bagi teman-teman yang pemula juga jangan takut, pelan-pelan aja. Kita jangan berapa sih modalnya, berapapun modalnya silahkan, 100.000 500.000 pun boleh. Tapi kalau menurut saya biar enak kita atur money manajemennya itu mulai dari 500.000 sampai 1 juta rupiah. Ya nabung aja pelan-pelan teman-teman, sama saya juga nabung pelan-pelan. Kita belajar bareng-bareng, kita transaksiin di bursa saham karena bursa saham ini masih banyak. Oke, untuk selanjutnya kita coba bahas saham PKPK. Nah, di sini saham PKPK per hari ini dia menunjukkan sisi positifnya, di mana high-nya di 176, low-nya di 165, dan close-nya dia berada di 173. Oke, kalau menurut saya saham PKPK ini masih akan menunjukkan sisi bullishnya untuk esok hari. Kalau menurut saya yang udah punya, kalau sudah untung besok di harga 180-an atau 178, 75 itu sudah bisa mulai untuk eksekusi sell menurut saya, karena berdasarkan harga-harga sebelumnya atau cacat sebelumnya dia itu naiknya itu dia hanya sebentar, esok hari dia langsung dihabisi turun lagi. Jangan sampai tadinya kita cuan jadi tidak cuan gitu teman-teman. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang masuk di area ini dan belum jual sampai saat ini. Selamat, happy cuan teman-teman. Semoga cuan kita semakin barokah. Oke, selanjutnya kita coba bahas saham BBRI. Oke, bagi teman-teman yang ingin melakukan nabung saham atau yang pengen nabung saham, nggak pengen transaksi dan atau nggak mau ribet, ini boleh teman-teman. BRI ini boleh dijadikan untuk nabung saham atau dijadikan untuk ternak saham bisa juga.
gitu. Jadi nabung saham itu misalkan per hari ini, nabung saham tuh kalau menurut saya juga kita sih harus lihat-lihat harga juga ya. Namun ya beda style sih, beda beda cara kita menangani nabung saham. Bagaimana ada yang nabung saham gini, berapapun harganya saya beli gitu. Tapi kalau menurut saya juga lihat harga juga, karena misal kalau kita bisa beli lebih rendah dan atau lagi sentimennya turun, kenapa tidak gitu kan. Daripada kita beli di harga pucuk, nanti average kita akan tinggi. Bukan tidak menutup kemungkinan dia terbang lagi ke atas, ya mungkin saja, tapi kan nggak tahu kapan gitu kan. Dan kita juga kan, karena kita kan butuh dana tersebut, misalnya ditarik kalau lagi potensinya lagi koreksi, lagi bearish gitu kan, nggak enak juga. Namanya kita nabung, harusnya kan kita, uang kita setidaknya itu dana kita utuh, tidak rugi gitu. Tapi teman-teman jangan takut, pelan-pelan aja, nanti juga ini sendiri apa, paham sendiri, bisa lihat-lihat sendiri ya. Banyak kok teman-teman di YouTube, di internet untuk trading saham tuh banyak, mekanismenya banyak, tinggal pilih, tinggal mana yang sekiranya serak itu yang entry. Kayak saya seperti ini menginformasikan, siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk transaksi saham pada esok harinya. Jadi teman-teman udah nggak perlu luangin waktu buat cari-cari saham apa yang bagus, walaupun saya bahasnya beberapa saham aja untuk sementara ini, karena satu dan lain hal belum bisa banyak-banyak dulu. Nanti kedepannya saya akan berusaha untuk membahas sahamnya lebih banyak lagi atau lebih meningkat lagi. Untuk itu saya mohon dukungannya untuk like, subscribe, and share untuk ke teman-temannya yang ada di luar sana, supaya mendukung channel saya semakin berkembang lagi. Oke, kita balik lagi ke saham BBRI, di mana BBRI ini per hari ini dia menunjukkan sentimen bearishnya, di mana close di harga 4160, low di 4160, high-nya disempat di 4200, dan dia open itu berada di 4170. Kalau menurut saya untuk BBRI ini, bagi yang mau masuk silahkan masuk, dicicil aja dulu, karena ini sudah mulai ada tanda-tanda BBRI akan main lagi. Kalau BBRI jangan takut, ini sahamnya kuat, fundamentalnya bagus, terus dia juga milik pemerintah, plat merah gitu, walaupun tidak semua plat merah bagus sih, tapi untuk BBRI ini masih banyak pengembangannya, seperti BRIS, seperti agro, itu banyak dia pengembangannya gitu. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk jangan lupa mohon bantuannya untuk mendukung channel ini lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.